Kalau ketika itu dia tengah-tengah bayan, ya dicabut tengah-tengah bayan. Kalau saat itu dia tengah-tengah sholat, ya dicabut tengah-tengah sholat. Allahumma ja'alna minhum. Kalau dia tengah-tengah itu tengah-tengah main HP, ya dicabut tengah-tengah main HP. Kalau dia tengah-tengah ngerokok, ya dicabut tengah-tengah ngerokok. Yamutul mar'u ala ma asha wa yub'atsu ala ma mata. Orang itu akan dibangkitkan dari kubur sebagaimana matinya, dan matinya sebagaimana hidupnya. Kematian itu pasti, tapi model matinya kayak apa itu loh yang kita belum tahu. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau meriwayatkan, menceritakan satu riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi yang kita tempati ini. Allah berfirman, inni uridu an akhluqa minka khalqan faminhum man yuti'uni wa minhum man ya'sini faman ata'ani adkhaltuhu jannati wa man asani adkhaltuhu an-nar fabaqat al-ard fanfajarat al-uyun ila yaumil qiyamah. Allah berfirman, wahai bumi, saya ingin menciptakan satu makhluk yang bahannya ini saya ciptakan dari kamu, wahai bumi. Faminhum may yuti'uni, nanti setelah saya ciptakan di antara mereka ada orang-orang yang akan taat kepada saya. Wa minhum may ya'sini, di antara mereka nanti akan ada orang-orang yang menentang saya. Faman ata'ani adkhaltuhu jannati, orang yang nanti taat kepada saya akan saya masukkan surgaku, yang tidak taat akan saya buang ke nerakaku.
Maka setelah Allah berfirman seperti ini, fabakat al-ard, bumi itu langsung nangis, gak mampu menjawab. Fangfajarat bihal uyun ila yaumil qiyamah, nangis sampai air matanya itu adalah mata air yang kita nikmati sekarang itu. Itu adalah mata air bumi, saking takutnya akan diciptakan dari bumi makhluk yang namanya manusia yang sekarang sedang duduk di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, pimpinannya para malaikat. Allah berfirman, wahai Jibril, kamu ambil satu tanah dari bumi untuk saya ciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Maka malaikat Jibril turun ke bumi untuk ngambil tanah sebagai bahan untuk Nabi Adam ini. Maka langsung bumi itu nangis, wallahi, demi Allah, wahai malaikat, jangan kamu ambil. Saya takut nanti kalau saya ini termasuk bagian tanah-tanah yang nantinya menentang Allah, yang nantinya akan dibuang ke neraka. Jadi bumi itu takut, jadi manusia itu takutnya luar biasa. Takut nanti termasuk manusia yang akan dibuang ke neraka. Nangis memohon-mohon kepada malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril pun gak tega ngelihat bumi seperti itu. Balik lagi, ya Allah, saya gak tega lihat bumi itu nangis-nangis, kayak gak siap dia diciptakan untuk jadi manusia. Ya sudah, kalau kamu gak siap, gak berhasil, Mikail suruh berangkat. Malaikat Mikail yang bagian ngatur rizki datang, bumi nangis, gak tega lagi, balik. Maka Allah berfirman, kalau Mikail gak berhasil, Israfil sekarang, malaikat yang begitu besar, yang bagian trompet itu sangkakala, itu yang bagian niup sangkakala nanti, yang gedenya itu raksasa betul, bumi langit itu kecil dibanding malaikat Israfil itu. Datang, bumi memohon-mohon, nangis, gak tega juga ternyata Israfil. Maka akhirnya Allah berfirman, sekarang bagiannya Israel. Maka malaikat Israel itu mau turun saja itu bumi sudah teriak dia. Sudah teriak, Israel, saya minta jangan kamu ambil. Nangis-nangis memohon-mohon, minta diampuni, minta disayangi. Maka malaikat Israel jangankan gubris, nengok pun tidak. Datang langsung diambil itu tanah, sowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini bumi ini, dia nangis-nangis depan saya nggak peduli, saya taat perintahmu ya Allah. Maka Allah berfirman, hei Israel, saya kok ngelihat kamu itu kok tega betul kepada bumi ini, berarti kamu nanti akan tega kepada manusia. Ya, tugasmu adalah malakul maut, yang bagian dedel ruh-ruh dari jasad manusia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah malaikat Israel yang dalam satu hadis setiap hari dia ini melototi setiap manusia itu setiap hari 70 kali. Jadi mulai tadi pagi kita baru bangun tuh Israel sudah ngelihat. Siapa ini? Tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? 28 Juli. Oh, belum waktunya, agak malam kayaknya ini. Nanti dilihat, dicek terus. Sampai dalam satu hadis, kalau ada orang yang ketawa pas Israel itu melotot, maka Israel bilang, ya ajaba, bu'ithtu li'aqbidha ruhaka wa anta dhahik. Kamu itu kok aneh betul manusia ini, dia nggak kenal saya ya. Saya datang ke sini untuk nyabut nyawa dia, kok dia bisa ketawa terbahak-bahak. Itu setiap hari, setiap kita tertawa, Israel ngomong seperti ini. Loh, ini malah senyum lagi, ini gimana?
Bisa-bisanya dia datang kepada orang-orang yang sedang bayan, satu persatu didatangi, dipelototi matanya satu persatu. Ini nggak lama lagi bayan kok bisa ngantuk ini, ya Allah. Dia apa lupa dengan saya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya Israel, itu seperti itu. Yang setiap manusia pasti akan jumpa dengan dia. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap bangsa, setiap kurun itu ada ajalnya. Ketika ajalnya sudah tepat, gak akan maju sedikit pun, gak akan mundur sedikit pun. Pas, nyabutnya itu pas. Kalau ketika itu dia tengah-tengah bayan, ya dicabut tengah-tengah bayan. Kalau saat itu dia tengah-tengah sholat, ya dicabut tengah-tengah sholat. Allahumma ja'alna minhum. Kalau dia tengah-tengah itu tengah-tengah main HP, ya dicabut tengah-tengah main HP. Kalau dia tengah-tengah ngerokok, ya dicabut tengah-tengah ngerokok. Yamutul mar'u ala ma 'asha wa yub'atsu ala ma mata. Orang itu akan dibangkitkan dari kubur sebagaimana matinya, dan matinya sebagaimana hidupnya. Kematian itu pasti, tapi model matinya kayak apa itu loh yang kita belum tahu. Maka ada seseorang, saya ngelihat sendiri itu, hidupnya itu sukanya ngerokok terus. Rokok itu nggak tahu jelek atau enggak, itu ahli fikih yang akan membahas. Yang penting itu hidupnya itu ngerokok terus. Ketika mau wafat, saya jenguk itu, nafasnya sudah ngkrik, udah Senin Kemis sudah mau mati, dikit lagi mati itu. Tiba-tiba dia sadar, apa yang dia minta saat itu kepada anak-anaknya, berikan kepada saya rokok, berikan kepada saya rokok. Maka anaknya mengatakan, Bang, kau sedang sakit, nanti kalau sembuh ngerokok 1 truk sudah. Enggak, saya sembuh atau enggak sembuh enggak penting, yang penting saya minta rokok. Ini enggak nakut-nakuti ini. Ini cerita. Sampai di Yaman itu ada orang mau dihukum mati, ditanya, permintaan terakhir kamu apa? Minta surya, Pak. Bukan minta sholat 2 rakaat, bukan. Minta gudang garam dia. Ngerokok, setelah selesai baru dihukum mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang hidupnya amal agama, dakwah, nanti akan mati mudah dalam dakwah. Kalau orang itu hidupnya sering zikir Allah, nanti matinya juga mudah dalam zikir. Kalau orang matinya itu ta'lim, sibuk ngarang kitab, sibuk nerangkan agama, nanti matinya juga dalam keadaan ta'lim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang dalam otaknya itu dunia, ini tokonya belum selesai, ini kontrakannya belum selesai, ini kreditnya belum selesai, mikir terus, nanti matinya ya tengah-tengah ngurus toko. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Israel itu nggak mau kompromi, maju dikit, ini mau sholat Pak, dia masih habis HP-an tuh biasanya sholat, tunggu sholat dulu lah. Enggak, pokoknya kalau jatahnya menitnya pas, ya saat itulah harus dicabut. Maka cerita yang ma'ruf itu, ada Nabi Sulaiman sedang berbicara dengan teman akrabnya, ngobrol dengan begitu seru. Ketika tengah-tengah ngobrol, maka datang tamu yang begitu wibawa. Masya Allah, jadi auranya Israel itu mengerikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Israel, wahai Israel, seumpama mati itu nggak sakit, cukup melihat kamu itu sudah cukup sakit. Saking ngerinya Israel itu. Maka datang malaikat Israel melototi tamunya Nabi Sulaiman. Sampai tamunya ketakutan, gemetar badannya, lemes, dipelototi oleh ainnya Jibril itu.
Al-ainu haq. Jadi orang itu kadang-kadang punya pandangan kalau sekali mandang itu bisa pingsan, itu bisa. Maka kalau orang itu kena ain, dipandang orang banyak, dipuji-puji, kadang-kadang sakit, nggak kuat dengan pandangan mata itu. Maka orang-orang Arab jahiliyah itu pengen jatuhkan Nabi itu pakai pandangan matanya. Nabi lewat dipandang biar Nabi jatuh. Ternyata ketika oleh Rasulullah dipandang, mereka 10 orang jatuh semuanya. Kalau ainnya Israel kira-kira gimana? Nanti pulang dari markas, pulang nggak itikaf kan? Pulang zret, di jalan ada yang mandang, itu gimana kira-kira? Siapa kamu? Israel. Mau terus pulang atau langsung balik ke markas lagi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bilang pada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, izin toh saya itu pinjam itu angin kamu, saya pengen pergi ke negeri yang jauh, yang ratusan ribu kilo itu, saya takut dengan orang itu." Akhirnya dipinjami air, dipinjami angin kendaraan Nabi Sulaiman yang begitu kencang itu. Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Dengan begitu cepat itu sampai melewati ratusan ribu kilo. Ketika dia sudah berangkat, maka Israel bilang kepada Nabi Allah Sulaiman, "Ya Nabi Allah, saya datang ke sini, saya pelototi itu temanmu itu. Karena saya lihat di datanya itu hari ini jam sekian dia akan mati di negeri yang jauh itu, yang kalau jalan kaki nggak mungkin cukup, harus beberapa bulan atau beberapa tahun." Saya pikir kok dia masih di sini, ini yang salah catatannya atau gimana ini? Ini mau saya cabut nyawanya sebentar lagi, kok masih di sini? Ini jatahnya hari malam Jumat ini sudah meninggal, kok masih dengar bayan ini? Oh, masih tunggu pulang dulu. Gimana kira-kira begitu? Masih berani pulang apa enggak ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terbang, ketika turun langsung dijemput oleh Israel. Ternyata dia naik angin untuk menjemput ajal dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Itulah manusia yang akan berjumpa dengan Israel satu persatu. Siapa itu? Ya kita ini. Manusia itu aneh. Setiap ada orang mati maka dia nangis. Yang mati siapa? Yang mati itu ayah saya. Yang mati itu siapa? Yang mati itu tetangga saya. Yang mati itu siapa? Yang mati itu teman saya. Dia ingat bahwasanya diri dia pun juga akan ditangisi nantinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari tanah, maka iblis itu langsung turun dari langit sana ke bumi. Gerak cepat. Dia turun ke bumi, dia injak-injak tanah-tanah bumi ini. Dia muter itu tanah-tanah bumi, dia injai semua. Dia mengatakan, saya berharap nanti manusia itu diciptakan dari bekas-bekas tanah yang bersentuhan dengan saya, sehingga dia dapat resapan akhlak-akhlak buruk saya. Jadi iblis itu nginjak tanah berharap manusia diciptakan dari bekas kaki dia, sehingga akhlaknya menjadi buruk, nafsunya susah dikendalikan, sehingga dia mengkufuri Allah karena bersentuhan tadi dengan namanya iblis laknatullah alaih. Jadi kalau orang itu melihat orang-orang yang ahli maksiat, itu baru melihat saja, kumpul dengan mereka, bertatapan muka, itu sudah pingin maksiat. Karena ada koneknya itu. Kumpulannya saya ini Pak, walaupun kumpulannya preman-preman Pak, tapi hati saya ini jernih Pak. Ini susah. Kalau orang itu kumpul dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rajin dalam sholatnya, orang-orang yang ahli maksiat, baru kumpul dengan mereka bareng tok, itu sudah akan menyebabkan dia juga ingin maksiat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kebalikannya. Kalau orang dia suka duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang yang takwa, duduk dengan para ulama, duduk dengan para wali, baru duduk saja di majelis mereka, maka tiba-tiba hati mereka ingin amal, ingat mati, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang nyurati Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Dia surati, dia mengatakan, Syekh, saya ini pengen bertanya kepada Tuan. Saya bingung dengan satu hadis, katanya kalau orang itu infak sebesar gunung Uhud emas, maka dia tidak akan bisa menyaingi infaknya sahabat sebesar biji kurma, satu kurma, bahkan setengah kurma. Ini namanya tidak adil. Kita sama-sama hamba Allah. Saya ini korban gunung Uhud emas, gunung Lawu emas. Kenapa tidak sama pahalanya dengan para sahabat, bahkan kalah dengan pahala mereka yang infak hanya sebiji kurma atau setengah kurma atau kurang dari itu? Ini namanya nggak adil. Allah itu maha adil, Tuhan. Terangkan kepada saya masalah ini. Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi beliau mengatakan, perkara ini nggak bisa diterangkan. Kamu datang ke sini sowan kepada saya. Betul. Dia datang salaman dengan Syekh Ahmad Al-Faruqi itu. Ketika salaman, dia cium tangannya, dia pandang matanya itu, langsung dia mengatakan, Syekh, sekarang saya sudah paham, Syekh, sudah paham. Lah belum saya terangkan, sudah paham, Syekh. Ketika saya bersentuhan dengan tangan engkau, memandang wajah engkau, tiba-tiba iman saya itu naik hampir tembus langit ketujuh. Padahal saya melihat engkau. Gimana sahabat melihat Nabi? Tentu iman mereka tidak akan bisa dikejar oleh siapapun setelahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Akhirnya manusia itu diciptakan dari bumi yang mana ada bekas-bekas injakan iblis, kecuali para nabi, para rasul. Akhirnya mereka itu punya sifat-sifat yang sangat buruk. Sifatnya manusia itu apa? Sifatnya manusia itu nggak pernah puas dikasih apapun. Mau dikasih apa itu kurang terus, bosenan dan nggak pernah puas. Maka Nabi bersabda, kalau manusia itu diberi satu lembah dari emas, maka dia pengen 2 lembah. Setelah dapat 2 nggak puas, pengen 3. Setelah 3 pengen 4. Terus. Dulu ketika belum punya motor, pokoknya kalau saya sudah punya motor, insya Allah selesai semua takaza agama itu. Istiqomah ke markas saya pokoknya. Betul, sudah punya motor. Oh kurang ternyata, belum punya mobil. Setelah punya mobil, oh kurang ternyata, rumahnya masih kecil, kurang besar. Terus nggak ada habisnya sampai datang Israel nyabut nyawa dia. Itulah manusia. Manusia itu diberi apapun tuh pengennya kurang. Orang-orang muda di sini yang duduk di sini, oh pokoknya kalau saya sudah nikah itu tenang, Pak. Anak-anak muda itu otaknya seperti itu. Yang 20-an, yang di bawah 20 belum paham. 20 ke atas itu otaknya pokoknya selesai masalah. Tanya kepada bapak-bapak yang duduk itu, apakah selesai setelah nikah? Tidak. Buktinya mukanya makin suram. Berarti lebih tertekan lagi. Iya Pak, kenapa kamu sudah nikah masih suram? Masih 1 Pak, kalau 2 insya Allah. Kalau 2 insya Allah ini. Maka setelah 2 rambutnya malah putih. Kok malah putih? Berantem terus Pak. Belum ada wasitnya itu. Kalau 3 ada wasitnya, tenang saya pengen nyari wasitnya. Mereka berantem, ada wasit yang ketiga. Datang wasitnya, nikah yang ketiga. Oh kurang Pak.
Kalau 4 itu baru lengkap, itu namanya mathna wa thulatha wa ruba. Lengkap, sunnah nabinya itu lengkap. Habis 4 langsung stroke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia, kurang terus. Kurang, dikasih nikmat apapun itu kurang, terus bosenannya itu luar biasa. Tidak ada nikmat yang enak lama, itu nggak ada. Enak itu hanya awalnya saja. Bahkan kata para ulama, dunia itu nikmatnya sebelum dapat. Orang-orang yang belum nikah itu, pokoknya nikah itu enak. Sebelum dapat itu memang enak. Setelah dapat berkurang nikmatnya. Betul atau tidak? Pokoknya saya pengen dapat mobil, ketika pengen tuh enak itu. Nanti mobil itu Masya Allah bisa putar-putar, gak pakai hujan. Nikmat, ngayalnya itulah yang nikmat. Setelah dapat betulan, ya biasa aja. Maka dulu Bani Israel ini adalah bangsa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel itu diberi nikmat, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nikmat itu begitu banyak betul pada Bani Israel itu. Kurang apa coba? Kalau dia jalan itu di padang teh itu, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kalau dia jalan itu Bani Israel itu di atasnya itu ada mendung yang menaungi dia kemanapun dia pergi. Jadi mirip Nabi, umat Nabi Musa, Bani Israel itu, yang Nabi Musa itu datang itu mendung, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Setiap hari itu mendung di atasnya itu menaungi mereka, khidmat kepada Bani Israel itu. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Turun dari langit itu manna. Manna itu sejenis madu begitu. Butiran-butiran merah yang lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada busa. Halus. Setiap subuh itu di pohon-pohonnya itu sudah penuh manna. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Datang itu burung salwa. Ada satu riwayat mengatakan burung salwa itu datang setor leher, tinggal disembelih. Kalau mereka masih kurus terbang dulu, nanti kalau sudah gemuk datang setor, sembelih saya. Tapi ada riwayat lain mengatakan tidak. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Salwa itu datangnya itu sudah burung bakar. Jadi nggak perlu disembelih. Setiap pagi datang dari langit itu langsung burung goreng bakar, tinggal dimakan seharian kenyang terus. Itulah Bani Israel. Pengen jadi Bani Israel? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah muliakan Bani Israel melebihi seluruh alam di zamannya. Masya Allah. Imam Khatib Al-Baghdadi mengatakan itu kalau bayinya lahir sudah pakai baju. Memang ada seperti itu. Dan bajunya itu nggak bisa usang, warnanya tetap bagus terus, nggak perlu disetrika, tetap berkilau terus, tetap mengkilat terus. Dan bajunya akan besar sesuai dengan tubuhnya. Makin besar bajunya makin besar, nggak perlu ganti baju. Mulai lahir sudah datang dari perut ibunya. Pengen minum, Allah datangkan dari langit batu. Mereka Jibril itu bawa batu dari surga. Langsung anidrib biasakal hajar, dipukul batunya, keluar 12 mata air yang begitu seger, gak bisa disaingi oleh siapapun segernya itu. Setiap mata air itu jadi satu sungai. Kurang apa Bani Israel itu? Makanannya manna wassalwa, airnya turun dari langit, langsung batunya disiapkan oleh malaikat Jibril. Lahir sudah bawa baju, mendung-mendung pun khidmat kepada mereka. Apa mereka puas? Apa mereka syukur? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ya Nabi Allah, makanannya kok gini-gini terus, toh bosen kami itu. Lan nasbira ala ta'amin wahid, menunya kok cuma satu, mana salwa, gak sabar kami ini.
Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami itu dengan yang langit-langit itu bosen, pengen yang dari bumi. Kan wa dzallalaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Manna salwa dari langit, mendung dari langit, batu dari langit, semua langit, bumi gitu loh. Kami pengen bakliha, sayur-sayuran, wa kithaiha, timun, wa adasiha, pengen itu bawang putih. Bukan, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Begitulah, ada bawangnya, ada timunnya, kayak pecel ini enak tuh. Mana salwa, yuh, bosen. Padahal itu makanan ahli surga, itu enaknya luar biasa. Awal mereka makan tuh saking enaknya matanya keseliu, saking enaknya itu. Tapi lama kelamaan bosen juga. Itulah manusia. Maka Nabi Musa tuh ngamuknya luar biasa. Ini orang sudah dikhidmati langit tuh nggak puas. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hei Bani Israel, apakah kamu minta perkara yang buruk menggantikan perkara yang lebih baik? Kamu sudah dikasih yang lebih nikmat, kamu cari yang enggak nikmat? Masya Allah, itulah manusia. Manusia itu kadang-kadang sudah dikasih kenikmatan tuh malah pengen yang enggak nikmat. Orang-orang sekarang tinggal di desa namanya desa Temboro. Desa Temboro yang katanya apa? Madinah Van Java. Katanya. Masya Allah, namanya itu harumnya luar biasa. Namanya itu loh. Harumnya luar biasa. Sampai di Mekah itu saya pernah ada undangan dengan kiai, itu bayan di tempatnya orang-orang Arab asli, kumpulannya orang-orang Arab. Maka mimbar walahnya itu bilang, mari rapat-rapat, kita akan mendengarkan bayan dari ulama Indonesia, dari Temboro. Temboro itu adalah satu kampung yang mana suasananya seperti Madinah di zaman Nabi. Allah, pengen muntah tapi nggak enak. Bukan Madinah zaman sekarang, itu yang bilang di Mekah Al-Mukarramah sana. Kalau kalian sekarang melihat Mekah zaman sekarang, Madinah zaman sekarang, kalau pengen melihat Madinah zaman Nabi, datang ke Temboro. Gimana itu? Kalau ketawa dosa nggak kira-kira ya? Kalau pengen melihat Madinah zaman Nabi, ke Temboro. Itu di sana itu orang semua amal agama. Nggak pernah saya di Temboro, kata dia, orang Arab yang pernah keluar di Temboro. Nggak pernah di Temboro saya lihat TV satu pun. Orang-orang sana itu walaupun sibuk tuh ke masjid semuanya. Sampai saya lihat setelah mereka salam sholat tuh pada bubar. Saking orangnya itu sibuknya itu, sempat-sempatan ke masjid, akhirnya salam langsung pulang. Jadi kekurangan yang sangat kurang itu tampak seperti kelebihan. Orang yang nggak mau zikir-zikir itu dia memandang karena ainur ridho, pandangan ridho tadi, itu dianggap orang-orang sibuk tapi masih nyempatkan diri ke masjid. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suasana yang sangat baik, amal agama di mana-mana. Di Temboro pengen taweh 30 juz ada, malam pengen masjid 24 jam ada, pengen deres 5 juz, 15 juz, 30 juz banyak. Pengen itu hurut fisabilillah, amal, zikir, tahajud semalaman banyak. Tapi karena suasana agama tadi diamalkan, kadang-kadang tadi lan nasbira ala ta'amin wahid, bosan agama terus seperti ini. Pagi didatangi ke rumah, siang datangi ke rumah, sampai dimarahi, yang khusus itu dimarahi. Kang, saya ini sibuk agama juga loh, kamu khusus terus. Kamu kira saya lihat muka kamu nggak muntah gitu ya? Masya Allah. Kenapa?
ketika dikhususi tadi sudah bosan, datang lagi, ajak jaulah lagi, ajak khurut lagi, akhirnya lari, nggak mau ke masjid. Nah, kalau ke masjid salam langsung pergi. Siapa itu kira-kira itu? Orang mana? Bukan orang Temboro, bukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan itu kalau datang tidak lagi dianggap sebagai nikmat. Bahkan yang tidak nikmat malah seperti kenikmatan. Orang sekarang ada yang di Temboro semalaman terawih itu orang-orang nggak pada iri itu, enggak. Wih, dia terawihnya kok 30 juz, saya kok enggak, iri saya. Enggak. Ini kok banyak orang-orang yang amal agama, saya iri. Enggak. Tapi kalau tetangganya beli motor baru langsung nggak bisa tidur semalaman. Pak, pusing ini Pak. Kenapa? Ini semua itu motornya NMAX semua Pak. Saya kok masih Vario, itu malu saya ini. Jadi kalau ada orang agama amal agama nggak iri, nggak. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Agama tidak dianggap satu nikmat lagi, tapi dunia malah tampak nikmat. Betul. Dulu orang kalau datang ke Temboro tuh nyari apa? Pengen ketemu ulama-ulama di situ Pak. Pengen ngaji di Temboro Pak. Pengen ngamalkan agama biar agama saya terjaga, agama anak cucu saya terjaga Pak. Kalau sekarang banyak orang yang datang ke Temboro cuman pengen nyari uang di Temboro. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka tokonya penuh. Nanti kalau sudah selesai bayan langsung rame lagi. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita renungi betul ini. Mudoroso. Harus kita renungi. Kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nggak kita jaga, nggak kita syukuri, masjid-masjid nggak kita hidupkan amalnya, kita hanya mencari dunia di sini. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bisa-bisa nikmat agama yang Allah berikan pada ahli Temboro ini dicabut oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari itu harus kita renungi, setiap nikmat-nikmat itu kita renungi supaya nikmat tadi tampak baru. Jadi kalau nikmat itu tidak direnungi nggak tampak baru. Direnungi ini prosesnya nikmat bagaimana. Dalam satu hadis dikatakan tidak ada satu roti yang dipegang oleh anak Adam kecuali Allah menggerakkan minimalnya 360 untuk mendatangkan roti tadi. Awaluhu Mikail wa akhiruhu al-Khubbaz. Jadi kalau kita ini tadi makan tempe itu ya, makan tempe kayaknya biasa, harga 500 atau 700. Makan suapan nasi markas kan biasa. Tetapi sebenarnya itu satu tempe itu Allah menggerakkan 360 makhluk minimal. Allah datangkan malaikat Israfil untuk ngurusi rizkinya setiap kita ini. Ini tanggal 28 nanti Pak Paimin habis bayan dapat rezeki kopi anget. Itu di malaikat Mikael itu. Maka malaikat Mikael instruksikan itu malaikat Israf, malaikat yang bagian ngatur mendungnya diatur biar hujan, biar pohon kopinya bisa hidup. Maka ada malaikat yang menggerakkan mendung, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang mengairi, ada malaikat yang gerakkan matahari karena pohon kalau nggak ada matahari bisa mati. Ada malaikat yang gerakkan angin supaya pohonnya jadi subur. Ada malaikat yang menahan dari serangan-serangan itu hewan-hewan. Masya Allah. Kemudian dipanen oleh tukang pak taninya. Pak taninya nggak akan bisa panen kalau nggak punya jantung. Jantungnya kalau punya, kalau nggak ada tangan juga nggak bisa.
Kalau ada tangan ada jantung, kalau nggak ada paru-parunya nggak bisa, kalau nggak ada nafasnya nggak bisa, kalau nggak ada darahnya nggak bisa, kalau ada satu roti itu Allah menggerakkan ratusan jutaan bahkan triliunan nikmat dari satu roti itu. Maka kalau orang mensyukuri satu roti, alhamdulillah, itu pahalanya kayak mensyukuri jutaan nikmat Allah. Tapi kalau nanti dikasih makanan kok sepet ini berarti dia mengkufuri juga ratusan bahkan jutaan nikmat Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat itu datang. Ini bagaimana akhlak Nabi ini. Caranya Nabi menunjukkan syukur kepada umat itu gimana. Ada orang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa anggur. Ya Rasulullah SAW, ini ada anggur ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Maka beliau makan anggurnya satu. Senyum, dua. Senyum lagi, tiga, empat, lima, sampai habis. Sendirian. Sahabatnya melongo semua. Biasanya Nabi bagi-bagi, enggak bagi-bagi ya. Sampai yang beri tadi senang, alhamdulillah Nabi senang dengan anggur saya itu sampai habis semua anggurnya itu. Setelah yang beri pergi, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya engkau kalau ada makanan kan kita dibagi, dapat kecerannya itu. Tadi saya lihat kok anggurnya dimakan sendiri, ada apa ya Nabi Allah? Kamu nggak tahu. Ketika saya makan anggur itu rasanya sepet. Maka saya makan yang kedua, ketiga, biar semua saya makan saya. Nanti kalau saya kasihkan kepada kamu, kamu akan berubah, sepet gitu. Nanti kamu akan mengkufuri nikmat Allah. Kemudian orang-orang itu yang ngasih akan sakit hati, akan sedih, oh gak enak ternyata anggur saya. Maka saya makan sendiri aja, biar kalian itu bisa mensyukuri nikmat Allah juga, biar dia gembira juga. Gimana? Nanti kalau makan dari dapur kok agak busuk, diam aja. Oh enak nih Pak. Nanti tiba-tiba muntah gak apa-apa. Itu namanya menghargai yang memberi. Jangan dikasih kopi langsung tenang-tenangan, Pak. Kopimu tuh kayak uyuh jaran. Masya Allah, inilah manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu kalau nggak diterima kasih itu paling sakit hati. Tapi manusia itu kurang berterima kasih kepada Allah. Coba kalau kita ngasih istri kita, dikasih uang, kok nggak terima kasih, kok mukanya muram, itu keluar rumah itu pisuh-pisuh. Saya sudah kerja dari pagi ngasih istri, nggak ada terima kasihnya. Memang betul sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi itu betul, kebanyakan ahli neraka ya wanita itu. Mereka itu sering untuk firna la'na, sukanya itu banyak nyaci, ngelaknat orang dan ngufuri suaminya, ya itu betul. Perempuan itu nggak pernah syukur Pak, emang Pak. Baru ngasih sekali nggak syukur itu udah sebelnya itu 2 hari nggak mau, kapok pokoknya, nggak usah kasih lagi. Biar terasa dia itu nggak tahu keringatnya suaminya kayak apa. Kalau kita ngasih orang, nanti orang itu nggak mau terima kasih itu udah, dia itu nggak tahu balas budi itu Pak. Itu perengon ya itu. Seperti itu manusia. Tapi kita diberi oleh Allah nikmat jutaan, tapi syukurnya jarang-jarang. Allah masih ngasih kita terus. Allah. Kalau kita renungi, duduk di sini itu loh sudah miliaran, triliunan nikmat. Duduk dengan orang Islam di majelis agama, di masjid Allah, malam Jumat, dikala orang-orang yang banyak di pinggir jalan sedang ngopi, mangkring di pinggir jalan main HP. Ini duduk di masjid, dengarkan hadis Nabi, nikmat besar. Tetapi bagaimana di otaknya? Kapan bare Pak? Muni ae ngoceh terus iki. Bagaimana? Ada yang begitu enggak? Enggak ada insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita renungi lagi? Maka ulama-ulama zaman dahulu itu
Sering mereka itu merenung, diam dan senyum, diam dan alhamdulillah, diam alhamdulillah. Padahal secara zahir itu nggak dapat nikmat apa-apa. Ada ulama besar itu setiap habis subuh itu diam, senyum, alhamdulillah, senyum lagi, alhamdulillah. Kenapa Syekh? Kok senyum sendiri kayak orang gila loh Syekh? Wah, kamu tuh nggak paham. Saya ini baru ngulang-ngulang nikmat Allah, baru dapat 70 nikmat sudah gembiranya pol hari ini saya. Jadi kalau kita renungi itu nikmat kita ulang-ulang, itu sudah baru dapat 20 sudah senyum terus. Orang-orang banyak yang sakit hari ini di sini sehat-sehat, nikmat besar. Masya Allah. Kalau kita renungi, nanti kita ini hidupnya itu banyak syukurnya, sedikit mengeluhnya. Tapi kalau tidak direnungi satu persatu, hidupnya cuma mengeluh. Tok ketemu orang itu, Pak, masalah itu banyak Pak ternyata ya. Pak, dunia itu gini Pak ya. Pak, dunia itu nggak enak ternyata Pak ya. Terus setiap orang dicurhati semua, statusnya isinya curhat semua, wis seakan-akan nggak pernah dapat nikmat apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini bulan Dzulhijjah, sebentar lagi Sabtu atau apa, Ahad atau Ahad ya, akan masuk bulan Muharram. Masya Allah, ini bulan yang sangat mulia. Ini bulan Ashhurul Hurum, bukan Ashhurul Hurum. Ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan yang paling mulia di antara 4 tadi adalah bulan Muharram. Wal fajr wa layalin asr. Allah bersumpah dalam satu tafsir, bersumpah dengan 10 hari Muharram ini. Maka Nabi ini saking mulianya hari bulan Muharram ini, beliau kalau mengatakan Muharram itu bukan Muharram saja, Syahrullah. Muharram itu adalah Syahrullahil Muharram. Ini adalah bulannya Allah. Jadi kalau ada bulan kok perkara kok dinisbatkan kepada Allah itu mulia betul. Baitullah, Nabiullah, Nabi Allah, rumah Allah, Ka'bah, masjid, Baitullah. Ini adalah bulannya Allah. Masya Allah. Maka bulan Muharram ini adalah bulan yang mana disakralkan oleh orang-orang Arab. Orang Arab itu mengsakralkan bulan Muharram ini. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Mereka itu nahan diri, nggak maksiat di bulan Muharram itu, ditahan betul. Di bulan Muharram ini biasanya mereka menjadikan sebagai bulan pergantian kiswah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu gantinya baju itu ketika bulan Muharram. Orang-orang Arab itu 10 Muharram itu semua puasa. Orang-orang Yahudi 10 Muharram puasa juga. Maka Nabi bertanya kepada orang Yahudi, "Hei orang Yahudi, kenapa kamu puasa 10 Muharram?" Ini hari Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata para ulama, Nabi Musa itu doa biar Fir'aun hancur itu sudah lama. Sudah lama betul. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzab al-alim. Doa biar Fir'aun hancur itu sudah lama. Dan Allah sudah mengabulkan. Qala qad ujibat da'watukuma. Doa kamu makbul. Tapi Fir'aun gak hancur-hancur, makin sehat, makin kuat, bisa lari pagi, ngaku Tuhan juga bisa. Tetapi akhirnya datangnya Allah menampakkan tadi hasilnya itu kapan? Allah tampakkan hasilnya itu ketika 10 Muharram. Maka kata para ulama, doa-doa kita yang setahun itu
Kita doa, minta apa, minta ini, minta itu. Itu doa-doa kita kalau kita husnudzon pada Allah betul. Bulan Muharram kita hormati betul. Nanti tampaknya hasilnya itu pas 10 Muharram. Yang doa, ya Allah, saya belum laku-laku, ya Allah, minta istri, pas 10 Muharram nanti akan datang mertua itu, kamu harus nikahi anak saya. Kalau enggak, awas pokoknya. Nikah anak saya, pokoknya ini sudah ada rumahnya, semua harta untuk kamu semua. Pas 10 Muharram. Gimana niat? Yang doa, ya Allah, saya belum punya anak, ya Allah, belum punya anak. Pas 10 Muharram tiba-tiba positif, langsung hamil, punya anak. Yang anaknya masih perempuan, laki-laki, ya Allah, pas 10 Muharram Allah tampakkan nusratullahnya itu, langsung anaknya laki-laki. Gimana kira-kira ini? Yang minta itu, ya Allah, utangnya itu, ya Allah, ini akhir bulan makin tumpuk utangnya ini, ya Allah. Pas 10 Muharram semua Allah kabulkan semua, tampakkan semua hutangnya hilang semua, dilunasi semua. Bagaimana? Siap? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man wassa ala iyalihi. Nanti di bulan Muharram, 10 Muharram ini ada amalan, yaitu melonggarkan keluarganya. Siapa yang melonggarkan keluarganya, Allah akan melonggarkan rizkinya selama 1 tahun. Maka berpikir betul dari sekarang ini, masih seminggu lagi lebih itu, saya siapkan apa untuk istri saya, biar nanti ada hadiah untuk istri saya, biar gembira dia, hadiah untuk anaknya, hadiah untuk saudaranya, hadiah untuk ayahnya. Jangan malah minta, ngahadiahi. Masya Allah, kata para ulama, sudah banyak yang nguji kalau memang ikhlas betul ngasih 10 Muharram itu, nggak dengan dongkol aslinya. Ini kalau nggak karena hati saya nggak mau, Pak. Bojo saya itu nyuap belinya luar biasa, dikasih tambahan nggak ditambahan itu sama saja, Pak. Kalau kurang ikhlas itu nanti hasilnya kurang. Kalau ikhlas betul, ketulusan hati, ihtisab, mengharapkan pahala, insya Allah Allah kasih pahala yang begitu dahsyat di 10 Muharram itu. Maka sebagaimana yang saya ceritakan tahun lalu itu, bahwa ada orang sangat miskin betul, ketika 10 Muharram nggak punya harta yang digunakan untuk melonggarkan nafkah keluarganya. Maka dia jalan ngemis ke sana kemari, Pak, kasih saya apa gitu loh, Pak, biar nyenengkan anak istri saya itu loh, Pak. 10 Muharram kok minta ngasih gitu loh. Ke orang lain dicaci lagi, 10 Muharram kok minta ngasih gitu loh kamu itu. Masa ngemis 10 Muharram? 10 Muharram tuh libur ngemisnya gitu loh. Putar sana ditolak, di sini ditolak, sampai datang ke masjid namanya Masjid Amr bin As. Maka ketemu orang di sana, sini tuan, ke rumah saya kasih. Akhirnya berangkat ke rumahnya. Ketika masuk rumahnya itu langsung nangis pengemisnya itu. Ternyata yang ngasih itu 100 kali lipat lebih miskin daripada pengemisnya. Di rumahnya nggak ada perabotnya, nggak ada kasurnya, nggak ada bantalnya, nggak ada lemarinya, nggak ada kompornya, nggak ada tekelnya, tanah tok. Atapnya pun bocor. Maka pengemisnya nangis, di rumah saya walaupun saya ini miskin masih adalah lemari, baju, beras 2 kilo, 3 kilo masih adalah. Ini orang mau ngasih tapi lebih miskin daripada saya, nggak tega saya. Pak, gak jadi minta. Maka orang tadi bilang, enggak, saya sudah niat kepada Allah. Kalau sudah niat kepada Allah, saya enggak mau batalkan. Itu merusak hati. Jadi para ulama itu punya pemahaman. Orang-orang zaman dulu punya pemahaman, kalau sudah niat itu ya dilakukan. Pokoknya saya niat uang ini untuk haji, itu haji betulan. Nanti kalau enggak itu akan merusak hati. Tapi kamu punya apa? Saya lihat rumah kamu tuh enggak ada yang bisa diberikan. Ada. Punya apa? Saya punya 2 potong pakaian ini.
Sarungnya ada, atasannya ada. Saya kasih kamu yang atasan. Ya, tunggu di luar dulu. Dibuka bajunya itu. Langsung telanjang dada. Karena dia malu diberikan kepada orang itu, dia cuma pakai sarung aja. Diberikan cuma dibuka pintunya dikit, ini hadiah 10 Muharram dari saya. Masya Allah. Cuma gak ada alasan, nanti gak punya uang gak ada alasan itu. Maka yang dikasih itu nangis, ya Allah, ganti dia yang lebih baik ya Allah, 10 kali lipat, 1 juta kali lipat, 100 juta kali lipat, 1 miliar kali lipat, 1 triliun kali lipat ya Allah. Maka laki-laki tadi mau keluar, nggak punya baju, cuma pakai sarung, malu, akhirnya tidur. Tidurnya nggak pakai alas, nggak punya alas, nggak pakai bantal, tanah nggak ada bantalnya, apalagi selimut terlalu jauh. Tidur di bawah lantai tanpa ada karpetnya, tanpa ada tekelnya, langsung nempel lantai, sebagaimana kita nanti kalau dikubur. Dikubur itu nggak ada kasurnya Pak. Bagaimana? Sudah siap? Kok dari tadi kok siap-siap terus, ini gimana ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya tidur. Ketika tidur tuh Masya Allah, dia jumpa itu dengan wanita cantiknya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi ini? Selengkap sudah pikir pagi petang itu. Subhanallah ya hayyu ya qayyum, semua sudah itu. Saking cantiknya itu sampai badan dia itu kaku. Jadi kalau ada orang dilihat kok masih belum kaku tuh belum cantik itu. Sampai kaku dan matanya nggak bisa kedip, keselio. Gimana surahnya Pak itu keselio matanya? Pokoknya keselio. Matanya melotot, nggak bisa kedip, badannya nggak bisa gerak, mulutnya langsung membisu seketika. Masya Allah. Maka perempuan tadi bilang, Tuan, kamu kenal dengan saya apa enggak? Suaranya gak gini. Suara bidadari surga itu Masya Allah nikmat betul didengar. Ada ulama itu pernah dengar ketemu bidadari sekali itu, ya, ketemu dalam mimpinya ketemu bidadari sekali, 40 hari dengar suara manusia muntah. Jadi bidadari itu suaranya sudah Masya Allah, nggak tahu gimana. Gimana? Pengen ketemu bidadari? Siap berangkat malam ini? Katanya pengen ketemu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bagaimana? Kamu kenal saya Tuan? Jawab itu nggak bisa, kaku mulutnya. Kamu siapa? Kakak, kamu siapa? Begitu kan? Kalau kamu siapa berarti masih belum kaku itu. Saya ini adalah Asyura. Allah kirim saya pada kamu untuk ngasih ini loh, ada apel buat kamu. Apelnya itu wanginya, aromanya luar biasa wangi betul. Ketika apelnya dibuka, ternyata di dalamnya ada satu pakaian yang indahnya itu luar biasa. Laulu bithal yaum la saiqaman yanzuru ilaih. Seumpama baju tadi dipakai sekarang, yang lihat langsung pingsan. Wa mahamalatu absaruhum, matanya gak kuat, bisa-bisa buta seketika. Dicium itu bajunya. Maka orang laki-laki tadi mengatakan, ini baju buat saya. Maka perempuan yang jawab, yang buat kamu bukan bajunya saja, saya juga. Gimana kira-kira begitu? Gimana? Maka langsung dek gitu. Kamu juga? Dek itu langsung lepas dari mimpinya, langsung melek. Iyo, nyosalnya luar biasa itu. Langsung melek. Ketika melek, ternyata kamarnya itu wanginya mirip dalam mimpinya tadi. Maka dia langsung angkat tangan, ya Allah, kalau memang dia itu istriku di surga, ya Allah, matikan aja ya Allah. Dengan istri dunia sudah gak betah ya Allah. Wes gak betah.
betah ya Allah. Istri dunia itu mirip radio RRI itu loh. Ngoceh terus. Setiap pulang tuh diceramahi, sudah di markas dibayani, pulang diceramahi lagi. Suruh itikaf, gak itikaf diceramahi, itikaf diceramahi lagi. Besok diceramahi, ngasih uang diceramahi, nggak dikasih uang juga diceramahi. Itu mirip mubalik itu istri saya itu. Ya Allah, wafatkan saya ya Allah. Langsung dicabut oleh Israel, meninggal seketika itu. Itu kalau orang ngasih berapa Asyura itu? Ngasih 6, ngasih 7. Maka dari sekarang sudah disiapkan semua uangnya itu. Pokoknya 10 Muharram sedekah sebanyak-banyaknya. Jangan nunggu ngasih orang ngasih, tapi kita yang ngasih. Yang butuh pahala itu saya. Sekarang syukuran 10 Muharram Pak. Jangan, yang butuh pahala itu saya, yang butuh Asyura itu saya, yang butuh baju itu saya. Maka 10 Muharram saya yang keluarkan. Siap atau tidak? Kalau 10 Asyura dalam keadaan fisabilillah, kira-kira gimana lagi itu pahalanya? Nabi Musa itu 10 Muharram tengah-tengah fisabilillah, tengah-tengah dikejar Fir'aun. Fa'atba'u Fir'aun itu tengah-tengah dikejar Fir'aun itu pas 10 Muharram itu. Nusratullah itu datangnya pas 10 Muharram. 10 Muharram di rumah sudah sering. Bagaimana sekarang 10 Muharram fisabilillah? Biar pahalanya dilipat gandakan, nanti tinggal dikirim ke rumah makanannya. Siap? Maka yang siap 4 bulan 40 hari, berapa hari saja silahkan berdiri. Bismillah. Mari jemaah sekalian, salah prakteknya untuk mendapatkan semua yang dijanjikan dengan kita berangkat berkorban di jalan Allah. Mari. Itu orang-orang yang berdiri itu kita harus iri Pak itu. Itu nikmat besar. Kok nggak ada yang iri? Mari Pak, mari. Itulah nikmat yang besar itu. Maka kalau ada orang berdiri kita harus, ya Allah, gimana mereka kok bisa berdiri, saya nggak bisa tuh, gimana ya Allah, begitu. Jadi kalau ada orang dapat nikmat agama itu, kita bagaimana pengin, bukan iri namanya, pengin dapat itu. Mereka sudah hamba-hamba kok masih semangat-semangat nyari pahala. Saya muda-muda kok nggak semangat nih, gimana tuh ya Allah, gitu. Ayo silakan berdiri. Mari Pak, daftar dan berdiri. Silakan berdiri, bergerak ke depan dan daftar. Pertama kali hasilnya dikicau 4 bulan, silakan. Gimana mata kita berbinar-binar gitu loh. Oh, semangat itu. Aduh, kok kalah sama cepet nih, gimana ini? Ayo. Mari Pak, mari. Daftarkan diri kita jemaah sekalian. Kita yang perlu anugerah. Yang butuh kita, lain orang lain itu tambahan dalam hidup itu. Istri itu tambahan, anak itu tambahan. Yang ditanya man rabbuka itu siapa? Ya kita. Nggak ada bantuan di sini datang, woi suamiku man rabbuka, jawabannya Allah loh. Nggak ada gitu. Jadi orang itu akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Yang diuji itu kita. Ujiannya istri kita, anak kita, tetangga kita, guru kita, murid kita, itu tambahan ujian. Mereka itu hanya objek aja, objek untuk ujian kita. Intinya itu kita. Maka jangan sampai kadang-kadang itu mikirkan anak saya itu gimana toh Pak, tapi lupa mikirkan dia. Kadang-kadang memikirkan anaknya pol-polan, tapi bapaknya lupa, ternyata bapaknya itu juga butuh surga. Bagaimana ini? Ayo, mari. Yang butuh surga itu kita, Pak. Ayo, silahkan. Selamatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum, selamatkan diri kita dulu. Dengan cara apa? Memikirkan orang lain. Berdiri. Masya Allah. Negeri jauh ini mau istimewa ini, kita ramaikan istimewa. Setiap orang bawa 10 orang, siap atau tidak ini? Bawa 10 orang datang tanggal 25. Ya. Mari. Mari, silakan berdiri. Jamaah-jamaah yang sudah siapkan dari masing-masing kawasan, masing-masing alur, silakan didaftarkan.
yang sudah ada persiapan sudah. Berangkatnya nanti setelah istimewa, pada waktu istimewa. Tapi sekarang sudah mau Jumat, daftar lagi. Dulu itu ada ulama ngejos sudah tua padahal. Ditanya muridnya, Syekh, kok ngejos banget tuh kenapa sih? Yang tenang amal agama itu ya pelan-pelan lah, asal kelakon gitu loh. Maka dia jawab, saya itu aslinya pengennya ya kayak kamu gitu loh, tenang, hidup tuh tenang katanya. Cuman saya itu kan balapan sama Israel. Kalau Israel dulu gimana dong? Kalau saya dulu ya santai. Kalau Israel dulu, ayo, ayo mari balapan sama Israel ini. Mari. Niat dulu.